Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan sedikit tentang produk-produk hukum ibadah dan argumentasinya. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu tentang zakat fitrah. Nah, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan diberikan kepada golongan yang ditentukan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, kedua miskin, ketiga amilin, keempat mu'alaf, kelima rikob, keenam gorimin, ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Tujuan zakat fitrah. Tujuan disyariatkannya zakat fitrah berbeda dengan zakat lain. Tujuan ibadah zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat yang mereka lakukan pada saat berpuasa. Hukum zakat fitrah menurut 4 imam mazhab. Yang pertama, mazhab Imam Hanafi memberikan hukum bahwa zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat Islam, merdeka, dan memiliki nisab yang lebih dari kebutuhan pokok. Yang kedua, menurut Imam Hambali, zakat fitrah adalah wajib dengan terbenamnya matahari pada hari raya fitri, hari raya fitrah, bagi setiap muslim yang menjumpakan bahan makanannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah adalah wajib bagi yang beragama Islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya, setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan. Dan yang keempat, menurut Imam Maliki, zakat fitrah adalah wajib atas setiap orang yang merdeka, yang beragama Islam, yang mampu mengeluarkannya pada waktu yang sudah ditentukan. Itu penjabaran singkat tentang zakat fitrah, tentang zakat. Yang kedua yaitu puasa. Puasa atau syam menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, dan segala hal yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Puasa tidak sekadar menahan haus dan lapar saja, tapi dalam berpuasa banyak sekali hukum-hukum yang mengatur tentang ketentuan berpuasa. Puasa merupakan suatu keharusan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Berikut adalah syarat sah dalam menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, mengerti kebolehan berpuasa di hari itu. Berikut adalah syarat wajib dalam menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mukallaf, cakap secara hukum. Yang ketiga, mampu melakukan puasa. Yang keempat, sehat. Yang kelima, tidak dalam keadaan musafir dalam perjalanan. Ini bukan hanya syarat wajib dalam puasa Ramadan saja, tapi dalam hal puasa lainnya. Hal-hal yang membatalkan atau merusak pada puasa. Yang pertama, masuknya barang atau benda ke rongga tubuh. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, melakukan senggama. Yang keempat, keluar sperma karena bersentuhan dengan lawan atau sesama jenis. Yang kelima, haid dan nifas. Yang keenam, gila. Yang ketujuh, murtad, keluar dari Islam. Itu sedikit penjabaran tentang puasa. Yang terakhir, haji. Haji adalah salah satu ibadah pokok dalam agama Islam. Bahkan, haji ini menjadi salah satu tiang atau pondasi dalam rukun Islam selain syahadat
sholat, zakat, dan puasa. Hukum ibadah haji ini adalah wajib apabila seseorang memenuhi syarat baik fisik maupun finansial. Ibadah haji hanya dilaksanakan sekali setahun saja, yakni dimulai pada bulan Syawal hingga beberapa hari di bulan Zulhijjah. Adapun rukun dari ibadah haji ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat wukuf, kelima tahallul, dan yang terakhir adalah tartib. Kemudian syarat haji sesuai hukum Islam. Yang pertama beragama Islam. Ini syarat utama berhaji adalah beragama Islam. Yang kedua sudah baligh. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka, bukan budak. Yang kelima mampu secara fisik dan finansial. Yang keenam punya mahram khusus bagi wanita. Selanjutnya kewajiban saat berhaji. Yang pertama adalah ihram haji dari mikot. Yang kedua mabit di Muzdalifah. Yang ketiga mabit di Mina. Yang keempat melontar jumroh. Yang kelima menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Dan yang terakhir tawaf wada yang bagi yang akan meninggalkan Mekah. Nah, itu singkatnya tentang penjelasan haji, ibadah haji. Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.